Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Merdian Holari dengan NIM 23343026 dari Prodi Informatika, Departemen Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat siang kepada Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang telah mengklik dan menonton video ini. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya mengupas salah satu elemen fundamental dari dalam dunia wirausaha, yaitu business plan atau rencana bisnis. Topik ini menjadi sangat penting karena wirausaha bukan hanya tentang memiliki ide kreatif atau semangat untuk memulai sesuatu yang baru. Lebih dari itu, wirausaha adalah perjalanan yang panjang yang membutuhkan strategi yang lebih matang, analisis yang tajam, serta pelaksanaan yang terencana. Di dalam perjalanan ini, bisnis plan memainkan peran sebagai peta jalan yang menjembatani ide-ide dan kenyataan. Sebuah bisnis plan yang baik adalah langkah awal untuk mengubah visi menjadi kenyataan yang sukses di pasar. Jika kita melihat secara definisi, bisnis plan adalah dokumen tertulis yang merangkum visi, misi, strategi, dan langkah-langkah terperinci untuk menjalankan sebuah usaha. Namun, nilai bisnis plan jauh melampaui fungsi dasarnya sebagai dokumen administratif. Ia menjadi alat manajemen yang sangat efektif, membantu wirausahawan merencanakan jalannya usaha secara strategis. Selain itu, bisnis plan berfungsi sebagai alat komunikasi untuk meyakinkan pihak luar seperti investor, mitra bisnis, atau kreditor mengenai potensi dan prospek usaha yang direncanakan. Dengan bisnis plan yang baik, seorang wirausahawan dapat menunjukkan tidak hanya kreativitasnya, tetapi juga profesionalisme dan keseriusan dalam menjalankan sebuah usaha. Keberadaan bisnis plan sangat penting untuk memastikan bahwa perjalanan usaha memiliki arah yang jelas. Tanpa rencana yang terstruktur, wirausahawan berisiko kehilangan fokus dan bahkan gagal di tengah jalan. Dalam konteks ini, bisnis plan memberikan kejelasan mengenai langkah-langkah operasional yang perlu diambil, sehingga setiap aspek usaha dapat berjalan dengan lebih terorganisir. Selain itu, bisnis plan juga memungkinkan wirausahawan untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kekurangan usaha secara objektif. Dengan adanya indikator-indikator yang jelas, wirausahawan dapat menilai sejauh mana target tercapai dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Salah satu fungsi utama bisnis plan adalah untuk menarik perhatian investor. Banyak investor yang bersedia mendanai usaha yang memiliki visi yang jelas, strategi yang matang, serta proyeksi keuntungan yang realistis. Dalam hal ini, bisnis plan berfungsi sebagai alat komunikasi yang menjelaskan mengapa usaha tersebut layak untuk didanai. Misalnya, melalui analisis pasar yang tajam, wirausahawan dapat menunjukkan peluang pasar yang besar dan bagaimana usahanya mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, proyeksi keuangan yang cermat dapat memberikan gambaran konkret pada investor mengenai keuntungan yang dapat mereka peroleh. Namun, menyusun bisnis plan yang efektif tidaklah mudah. Proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bisnis yang akan kita jalankan, serta data yang akurat dan relevan untuk mendukung setiap strategi yang dirancang. Sebuah bisnis plan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria penting. Yang pertama, ia harus realistis. Artinya, setiap strategi dan proyeksi yang disusun harus berbasis fakta dan data yang dapat diverifikasi. Yang kedua, bisnis plan harus fleksibel. Di dalam dunia bisnis yang dinamis, perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari, sehingga rencana yang dibuat harus cukup adaptif untuk menghadapi tantangan yang baru. Dan yang ketiga, dokumen ini harus komprehensif, tetapi tetap mudah untuk dipahami. Dengan kata lain, bisnis plan harus mencakup semua elemen penting dari usaha tanpa membuatnya terlalu rumit atau membingungkan para pembaca.
Komponen-komponen utama dalam bisnis plan juga memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilannya. Salah satu bagian vital adalah ringkasan eksekutif, yaitu bagian yang memberikan gambaran singkat namun menarik tentang usaha yang direncanakan. Bagian ini seringkali menjadi poin pertama yang dibaca oleh investor, sehingga harus ditulis dengan gaya yang mampu memikat perhatian mereka. Selain itu, deskripsi usaha menjadi elemen penting lainnya. Dalam bagian ini, visi, misi, dan tujuan bisnis harus dijelaskan secara mendalam untuk memberikan landasan filosofis dan strategis yang baik bagi usaha yang akan dibangun. Komponen penting lainnya adalah deskripsi produk atau jasa. Bagian ini menjelaskan secara rinci tentang apa yang ditawarkan oleh bisnis, termasuk keunggulan kompetitif produk atau jasa tersebut jika kita bandingkan dengan produk atau jasa yang sudah beredar di pasaran. Analisis pasar juga merupakan elemen yang tidak bisa diabaikan. Pada bagian ini, wirausahawan harus mampu menggambarkan siapa target mereka, apa kebutuhan dan keinginan pasar, serta bagaimana perilaku konsumen dapat diakomodasi oleh produk atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, strategi untuk memasarkan produk juga harus dijabarkan secara jelas di dalam analisis ini. Berikutnya, rencana operasional. Rencana operasional juga menjadi bagian yang sangat penting di dalam bisnis plan. Bagian ini menjelaskan bagaimana bisnis akan dijalankan secara praktis, mulai dari proses produksi hingga distribusi produk kepada pelanggan. Proses ini mencakup detail tentang teknologi yang digunakan, sumber daya manusia yang diperlukan, serta sistem logistik yang dirancang untuk memastikan kelancaran operasional. Semua ini kemudian dilengkapi dengan perencanaan keuangan yang matang. Bagian keuangan mencakup proyeksi pendapatan, pengeluaran, laba, serta pengelolaan arus kas. Dengan adanya analisis keuangan yang baik, wirausahawan dapat mengidentifikasi kebutuhan modal serta memastikan bahwa bisnis dapat beroperasi secara berkelanjutan. Masuk lebih jauh lagi, penting untuk dipahami bahwa bisnis adalah dokumen yang hidup. Artinya, ia harus diperbarui seiring dengan perkembangan bisnis dan perubahan kondisi pasar. Hal ini akan memastikan bahwa bisnis plan tetap relevan dan efektif sebagai panduan strategis. Dengan perbaruan yang konsisten, dokumen ini tidak hanya membantu wirausahawan menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk masa depan. Bisnis plan yang baik menunjukkan bahwa ide yang dimiliki bukanlah sekedar gagasan sementara, melainkan hasil pemikiran yang lebih matang dan terarah. Selanjutnya, sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa bisnis plan adalah fondasi dari kesuksesan sebuah usaha. Dokumen ini membantu wirausahawan tetap fokus pada tujuan utama, memberikan arah yang jelas untuk setiap langkah yang diambil, serta membangun kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan menyusun bisnis plan yang komprehensif, realistis, dan fleksibel, kita tidak hanya mementingkan peluang untuk sukses di pasar, tetapi juga membangun dasar yang kuat untuk pertumbuhan usaha di masa depan. Sebagai penutup, sebenarnya saya mau mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang telah menonton video saya. Saya berharap pembahasan ini dapat memberikan inspirasi baru mengenai pentingnya bisnis plan di dalam dunia wirausaha. Apabila ada sebuah koreksi, pertanyaan ataupun saran,
teman-teman atau Bapak Ibu dosen bisa mengetikkan di kolom komentar, dan dengan senang hati saya akan menjawabnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.